Inilah sosok pencetus berdirinya Istana Dalem Agung Pakungwati. Dikutip dalam catatan Jones, tentang perspektif Islam di Asia Tenggara, bahwa Islam pada dasarnya adalah urbanisasi dan peradaban Islam juga merupakan urban. Jones juga menyatakan bahwa proses Islamisasi di Asia Tenggara termasuk pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa, bermula dari perkotaan dan sekaligus pemimpin umat Islam di wilayah Cirebon. Di perkotaan itu sendiri, Islam sebagai fenomena istana kerajaan yang menjadi pusat kekuasaan atas wilayah maupun intelektual, sehingga kebanyakan istana-istana kerajaan Islam berada di pusat kota, termasuk di Cirebon. Dikisahkan bahwa Pangeran Walangsungsang mendirikan masjid dan keraton Dalem Agung Pakungwati dengan pembiayaan dari warisan kakeknya Ki Gedeng Tapa, serta membuat pasukan keamanan lengkap dengan angkatan bersenjatanya. Pada saat Pangeran Walangsungsang menjadi kuwu di Caruban, ayahnya, yaitu Raja Sunda atau lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi, merestui dengan mengirim Tumenggung Jagabaya membawa panji-panji kerajaan, serta memberikan wilayah kekuasaan kepada Pangeran Walangsungsang. Dikisahkan pula, perkembangan istana kerajaan di Cirebon yang berangkat dari tajuk Jalagrahan kemudian menjadi istana, yang disebut Istana Pakungwati. Dalam sejarahnya, istana tersebut sebagai legitimasi Pangeran Walangsungsang selaku kuwu Cirebon kedua, dan mendapat dukungan dari Kerajaan Galuh, sehingga tidak heran jika pada periode ini, Pangeran Walangsungsang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sebagian hasil bumi kepada Kerajaan Galuh sebagai upeti. Karena wilayah Pangeran Walangsungsang merupakan bagian dari pusat Kerajaan Galuh. Berawal dari sebuah pakuwon di kebun pesisir Pangeran Cakrabuana atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Kuwu Cerbon, beliau adalah salah satu keturunan Raja Pajajaran Prabu Siliwangi yang membangun Istana Dalem Agung Pakungwati. Rasa cinta dan kasih sayangnya yang mendalam terhadap putri sulungnya, mendorong Pangeran Cakrabuana untuk memberikan nama keraton yang pertama di Cirebon ini dengan nama Pakungwati. Nama Pakungwati sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Cirebon kuno yang berarti udang betina, suatu hal yang merujuk pada kekhasan Cirebon pada masa lalu yang dilestarikan hingga sekarang, yakni udang. Lokasi keraton kesepuhan terletak di Desa Lemah Wungkuk. Sejarah menyebutkan bahwa keraton kesepuhan adalah kelanjutan atau perkembangan dari Keraton Dalem Agung Pakungwati Cirebon. Dengan ditandai berdirinya Keraton Dalem Agung Pakungwati, berarti berdirilah sebuah kerajaan Islam pertama di Tatar Sunda Pajajaran. Kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Pangeran Walangsungsang atau Cakrabuana tersebut diberi nama Nagara Agung Pakungwati Cirebon, atau dalam bahasa Cirebon disebut dengan sebutan Nagara Dalem Agung Pakungwati Cirebon. Keraton Dalem Agung Pakungwati berdiri pada tahun 1425 Masehi. Keberadaan Keraton Kasepuhan dalam sejarahnya tidak bisa dipisahkan dari Keraton Dalem Agung Pakungwati, yang dibangun oleh Pangeran Walangsungsang atau Cakrabuana. Tradisi menyebutkan bahwa Keraton Kesepuhan adalah kelanjutan atau perkembangan dari Keraton Pakungwati Cirebon. Keraton Dalem Agung Pakungwati sudah tempati oleh Raja-Raja Cirebon awal yang dimulai oleh Pangeran Cakrabuana. Pada masa Pangeran Cakrabuana, Keraton Dalem Agung Pakungwati masih belum luas. Kini tempat tersebut dijadikan tempat Dalem Agung yang terletak di bagian timur laut kompleks Keraton Kesepuhan. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, Keraton Dalem Agung Pakungwati mengalami pelebaran. Nama Pakungwati dilestarikan oleh raja-raja selanjutnya hingga pada masa pemerintahan Panembahan Ratu II yaitu Pangeran Girilaya. Setelah pemerintahan Panembahan Ratu II, kemudian kerajaan dibagi menjadi dua yaitu Keraton Kesepuhan dan Keraton Kanoman. Pangeran Walangsungsang membangun keraton setelah melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Kiprahnya dalam mengembangkan daerah Cirebon mendapat pengawasan secara ketat dari pihak Kerajaan Galuh. Kemudian Pangeran Walangsungsang menyatukan beberapa daerah di sekitar Cirebon seperti negeri Surantaka, Singapura atau Mertasinga, Japura, dan Wanagiri, sehingga menjadikan Keraton Pakungwati semakin luas di bawah pimpinan Kuwu Cirebon kedua yaitu Pangeran Walangsungsang atau Cakrabuana.
Semakin luasnya wilayah Keraton Pakungwati, sehingga Pangeran Walangsungsang merencanakan untuk lepas dari kekuasaan Kerajaan Galuh, dan menjadikan daerah Cirebon menjadi negari yang independen. Berkat usaha kakeknya yaitu Ki Gedeng Tapa yang telah memajukan nagari Singapura, dan setelah Ki Gedeng Tapa meninggal dunia, harta warisan semuanya diberikan kepada Pangeran Walangsungsang. Pangeran Walangsungsang atau Cakrabuana bukan hanya semata-mata untuk membentuk suatu pemerintahan areal kekuasaan, namun lebih dari itu untuk mengembangkan dakwah Islamiyah yang menjadi cita-cita beliau, yang kemudian akan diteruskan oleh putra dari adiknya, Nyi Mas Ratu Rara Santang, yaitu Syarif Hidayatullah atau Susuhunan Jati Syarif Hidayatullah, yang berkedudukan di Keraton Dalem Agung Pakungwati, sedangkan Pangeran Cakrabuwono atau Pangeran Walangsungsang sebagai Manggalai Panglima Angkatan Bersenjata. Pencetus dasar hukum sebuah nagari Cirebon yang melandasinya adalah Islam. Hal itu peran dari Pangeran Walangsungsang selaku ulama dan pemimpin di wilayah itu. Selain itu hukum adat masih berlaku dikarenakan hukum tersebut peninggalan Ki Gedeng Tapa yaitu sang kakek, yang mendukung berdirinya sebuah nagari dan kuwu Cirebon ke-1 yaitu Ki Gedeng Danusela sekaligus mengingat terhadap keragaman masyarakat Cirebon, hingga disebut nagari Caruban atau Cirebon. Di wilayah pesisir utara ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan nagari Singapura, Surantaka, Japura dan Wanagiri, yang pada perkembangannya termasuk dalam wilayah kerajaan Cirebon. Oleh karena itu peran Pangeran Walangsungsang selain sebagai raja terdahulu kerajaan Islam di Cirebon, beliau juga sebagai penasehat kerajaan sekaligus pemimpin panglima bersenjata kerajaan. Hal itu juga tergambar dalam pemakanaan simbol berupa patung macan atau harimau di depan makam keramat Talun Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan. Baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.